mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Isro selaku tim Stratnas PK yang hadir melalui Zoom. Yang terhormat Bapak Nugroho Noto Susanto selaku Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia KPU Riau. Yang terhormat Ibu Dr. Busliana HBSHM selaku Akademisi Fakultas Hukum Universitas Riau. Yang terhormat Bapak Made Ali selaku sebagai Koordinator Jikalah Hari. Yang kami hormati Saudara Muhammad Rakfi selaku Presiden Mahasiswa Universitas Riau. Dan yang kami hormati seluruh peserta dan tamu undangan serta keluarga besar Jikalah Hari. Serta yang kami banggakan generasi Gen Z yang memegang peranan besar terhadap perbaikan lingkungan hidup dan kehutanan kita ke depannya. Selanjutnya, agar acara kita pada hari ini berjalan lancar hingga akhir nanti, mari bersama-sama kita awali dengan membaca doa. Untuk itu, marilah kita buka acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk beragama Islam, mari kita mengucapkan dengan mengucapkan basmalah. Selanjutnya, kata sambutan dari Badan Pengurus Jikalah Hari yang akan disampaikan oleh Koordinator Jikalah Hari, Bapak Made Ali. Kepada Bapak disilakan. Selamat datang di acara diskusi dan buka bareng nanti. Pertama, terima kasih terutama untuk orang yang paling jauh hadir di Zoom, Mas Isro. Tumben pakai PC, Mas. Ini Mas Isro, lokasinya di Jakarta. Beliau mau hadir sebenarnya, tapi karena pesawat sudah full, jadi nggak bisa hadir. Tapi terima kasih Mas Isro sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan mencegah korupsi di Indonesia. Lalu Bu Busliana, nih Bu, terima kasih sudah hadir. Agak segan sebenarnya karena beliau dulu dosen saya di kampus Unri. KPU yang hadir siapa? Lupa. Perwakilan KPU terima kasih sudah hadir, dan Raffi, Ketua BEM Unri yang baru berapa bulan jabat? Baru sebulan. Perasaan udah lama ya. Dilantiknya baru sebulan. Terima kasih semua sudah hadir. Dan para peserta, terutama untuk teman-teman muda yang dari sekolah, rata-rata muda semua. Yang tua-tua memang, yang tua-tua itu hadir biasanya kalau jelang mau buka. Beberapa WA Kaldo itu lagi OTW. OTW-nya entah iya atau tidak OTW. Bulan puasa gue masih suka berbohong. Tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan semua. Tadi di kantor tadi, dia itu di luar JIS Jikalah Hari itu ngecek hotspot. Ternyata sejak bulan puasa dari tanggal 12 kita puasa sampai tanggal 26 hari ini, sampai kemarin lah 25. Ternyata hotspot di Riau itu tinggi. Ada 64 titik yang confident 70%, itu biasanya sudah pasti terbakar di wilayah konsesi HTI maupun sawit, dan beberapa di kawasan konservasi. Kalau kita lihat berita dalam 3-4 hari ini, Dumai, Meranti dan Bengkalis itu kembali terbakar. Peristiwa setiap musim kemarau pasti terbakar. Nah, ini di tengah bulan puasa. Nah, kalau seminggu ini terutama ya, hujan mulai reda, berganti ke musim kemarau. BMKG itu merilis tahun 2004 itu panasnya jauh lebih panas dibanding tahun 2023. Panas, kemaraunya jauh lebih panjang, dan panasnya juga jauh lebih panas dibanding tahun 2023.
sepanjang tahun 2024. Jadi puasa di Riau terutama itu hampir sama kayak puasa di gurun pasir, panasnya minta ampun. Jadi kita butuh bersabar ya, jadi orang sabar. Karena di tengah teriknya matahari, anehnya di tengah kita bersabar, temuan lapangan Jikala Hari itu menemukan beberapa areal konsesi yang masih ada tutupan hutannya dan gambutnya masih bagus, itu ditebang dan dikeruk. Jadi di tengah panas terik matahari, di tengah bulan puasa, perusahaan ya kembali saja melakukan kejahatannya ya, mengeruk gambut, membabat hutan alam. Mengeruk gambut itu kan sungguhnya tidak boleh lagi, karena gambut itu yang berkontribusi besar terhadap emisi hingga menyebabkan panas yang aneh-aneh ini. Termasuk ketika hutan alam ditebang ya banjir pasti akan melanda. Kedua juga pengaruh pada emisi atau yang teman-teman pahami soal berkontribusi terhadap perubahan iklim. Cuaca semakin panas. Bayangkan di tengah bulan puasa menahan sabar bahwa panas hari ini bukan disebabkan karena memang kemarau yang panjang dan panas, tapi memang karena pengaruh juga pada emisi, gambut dirusak, dibakar gitu ya, lalu hutan dibabat, pengaruh pada percepatan panas. Itu problem akut yang nampaknya tidak bisa diselesaikan oleh rezim hari ini, baik rezimnya Presiden Jokowi maupun gubernur, PJ gubernur, sekarang PJ kan, termasuk PJ gubernur dan bupati yang menjabat sekarang. Karena siapapun bupatinya, tampaknya kemarau dan banjir, karhutla dan banjir itu tidak ada satupun teraju kita yang berhasil menghentikan. Ini sebenarnya problem kita semua. Nah, nanti kita akan mendiskusikan soal kenapa pilihannya temanya itu Pilkada Ekologis Riau 2024. Karena bentar lagi itu proses Pilkada serentak se-Indonesia ya, termasuk di Riau pemilihan gubernur dan bupati. Nah, terutama teraju ya gubernur dan bupati lah, untuk tingkat provinsi dan bupati yang bisa menghentikan yang namanya karhutla dan banjir. Itu kenapa hari ini kita mengusung bahkan akan memantau pilkada di tahun 2024. Selebihnya mari kita berdiskusi sambil menunggu buka puasa. Semoga diskusi kita ini ada kelanjutannya, bukan hanya di ruangan ini. Karena salah satu diskusi ini juga terinspirasi dari teman-teman BEM. Sebulan lalu ya Raffi, saat pelantikan Raffi juga mengusung tema soal Pilkada 2024 dari aspek sumber daya alam. Mungkin ini kelanjutannya, Raffi. Mungkin nanti kita bisa bikin tindak lanjutnya apa gitu untuk memonitoring, memantau Pilkada 2024. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak. Selanjutnya, diskusi ini kita janji kalah hari karena Riau merupakan salah satu provinsi yang akan melaksanakan Pilkada serentak 2024. Dalam hal itu, untuk memandu diskusi ini, saya serahkan kepada moderator Kakak Reva Dina Asri. Kepada Kakak, disilakan. Sebagai informasi untuk para peserta dan para undangan, untuk tetap berada di tempat, karena nantinya ada hadiah yang menarik saat diskusi nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Master of Ceremony. Sebelum saya buka, izinkan saya untuk mengundang terlebih dahulu kepada para pembicara. Kepada Bang Muhammad Isro sudah hadir, kemudian ada dari KPU sedang dalam perjalanan. Kemudian saya undang Ibu Gusliana untuk naik ke atas, Ibu.
kemudian ada Bang Made Ali, dan Saudara Raffi. Baik, saya juga akan membuka dengan sebuah pantun ya. Elok-elok menunggang kuda, elok berjalan berlompat-lompat. Selamat datang untuk semua pada diskusi Pilkada Ekologis Riau tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore hadirin semua. Selamat sore kepada seluruh hadirin yang udah hadir. Saya sangat mengapresiasi karena hari ini Jikalah Hari berhasil mengundang forum OSIS, kemudian siswa-siswa SMA di Pekanbaru yang kalau dilihat dari sini sepertinya mendominasi usianya. Berarti bisa dibilang untuk pilkada tahun ini sangat melek ya, insya Allah. Oke, baik. Hari ini teman-teman sekalian kita akan membicarakan perihal khusus, temanya itu ialah Pilkada Ekologis Riau 2024. Seperti yang kita ketahui bahwa tahun ini Provinsi Riau akan menjadi salah satu provinsi yang akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak di Indonesia. Tidak hanya gubernur, tapi juga akan memilih kepala daerah di tingkat kabupaten dan kota, yaitu ada 12 kabupaten kota dari mulai Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Bengkalis, Kepulauan Meranti, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir, Kuantan Singingi, Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Nah, diskusi hari ini kita akan secara khusus mendorong bagaimana supaya kepala daerah yang mungkin saat ini udah cukup banyak juga sih Bapak Ibu, teman-teman semua yang udah mulai menonjolkan dirinya akan maju, begitu. Bagaimana kita mendorong supaya mereka yang ingin terpilih mampu membuktikan, memperhatikan dan memprioritaskan isu ekologis dalam pengambilan kebijakan untuk 5 tahun mendatang. Kemudian kita juga mendorong supaya pilkada ini mampu menjadi momentum bagi para calon kepala daerah menunjukkan komitmen untuk menjaga keberlangsungan hidup, terutama kebijakan-kebijakan yang diambil mengenai deforestasi. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Made tadi ya, bahwa kita saat ini itu isu ekologis kita tuh sangat-sangat darurat, sangat-sangat ruam, terutama kalau di Pekanbaru hujan sedikit banjir. Siangnya panas, malamnya banjir. Itu salah satu contoh kebijakan ugal-ugalan yang mungkin belum tepat sasaran. Oke, karena kita udah cukup lama ini ya waktu penundaan pembukaannya, kita langsung aja. Yang pertama saya ingin menyapa kepada seluruh pembicara yang hadir terlebih dahulu. Yang pertama ada Bapak Muhammad Isro dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Selamat sore Bapak, apakah suara kami terdengar Bapak? Benar Kak Reva, selamat sore. Sore, sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian sedang dalam perjalanan dari KPU yaitu Bapak Nugroho Noto Susanto dari Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Kemudian saya juga akan menyapa kepada Ibu Gusliana sebagai akademisi Fakultas Hukum Universitas Riau. Selamat sore Ibu. Ini untuk teman-teman SMA yang mungkin berniat untuk masuk ke Fakultas Hukum ya, boleh hari ini dimulai perkuliahannya dengan Ibu Gusliana. Kemudian tentu saja tuan rumah yaitu Bang Made Ali sebagai koordinator Jikalah Hari. Sore Bang. Dan terakhir mewakili suara Gen Z muda-mudi yang ada hari ini yaitu ada Saudara Muhammad Raffi selaku Presma BEM Universitas Riau. Sehat? Lahir batin? Lahir batin. Oke, baik. Dengan tidak memperpanjang ya teman-teman, kita langsung saja. Yang pertama saya akan kepada Bapak Muhammad Isro terlebih dahulu. Stranas PK atau Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK ini ialah arah kebijakan nasional yang membuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, kelembagaan, pemerintahan daerah dalam mengambil dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia. Nah, hari ini, khusus hari ini, kita akan meminta kepada Bapak Muhammad Isro untuk memaparkan bagaimana dari tim Stranas PK pertemuannya atau risetnya mengenai perkebunan sawit dan tata ruang terusnya RT RWP di Provinsi Riau. Kepada Bapak kami persilahkan waktunya selama 10 menit ya Bapak ya.
Oke, Terima silakan kasih Bapak. Kak Reva. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Made Jikalahari itu sudah mengundang kami untuk menyampaikan sedikit catatan terkait dengan apa yang Stranas lakukan di Provinsi Riau beserta kabupaten kota yang ada di dalamnya. Kemudian salam kenal Ibu Dr. Gusliana dan manggil Kak Raffi ya berarti ya. Saya Isro dari tim Stranas pencegahan korupsi. Tadi Kak Reva sudah menyampaikan bahwa Stranas merupakan dokumen arah kebijakan nasional bagaimana terkait dengan pencegahan korupsi. Jika boleh saya mau share screen sedikit. Masih dikunci. Udah? Oh, sudah bisa. Paparannya terlihat? Sudah Ya. Bapak? Saya dikasih waktu 10 menit akan menjelaskan secara singkat mengenai apa Stranas dan kemudian apa yang kita lakukan di Riau. Stranas ini amanatnya dari Perpres 54 2018 yang kalau kita tarik lebih jauh ini mengarah kepada UNCAC 2003 dan kemudian Undang-Undang 7 2006 tentang ratifikasi. Dan intinya di Stranas ini ada 5 kementerian, ada Bappenas, kemudian Kemendagri, Kemenpan-RB dan KSP, dan KPK sebagai sekretariatnya di bawah koordinasi Deputi Pencegahan. Setiap 2 tahun kita susun rencana aksi-aksi yang harus dilakukan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah dan daerah, kemudian kita laporkan kepada Presiden. Kementerian, lembaga serta pemerintah daerah melaporkan capaiannya setiap 3 bulanan melalui pemantauan online. Untuk 2023-2024 ini aksinya ada 15 dan yang kita mau bahas hari ini adalah terkait dengan kebijakan satu peta. Jadi nama aksinya adalah penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang melalui pendekatan kebijakan satu peta. Latar belakang adanya aksi ini adalah cukup banyak kajian, termasuk juga teman-teman di Riau gitu ya. Kajiannya sangat banyak gitu, dan kalau di KPK kita fokus ke yang di 2010 kajian terkait dengan kehutanan, temuannya ada tumpang tindih IUP dalam kawasan hutan. 2014 kemudian juga ada kajian juga terkait data-data pertambangan, ini lagi-lagi isu tumpang tindih. 2016 kajian terkait sawit, tumpang tindihnya masih berlanjut, dan kemudian salah satu rekomendasinya adalah salah satunya diselesaikan dengan kebijakan satu peta. Jadi kita ini banyak menggunakan peta bermacam-macam gitu ya, tidak ada yang sama, kemudian berbeda-beda, sehingga ketika menggunakan peta satu kementerian itu berbeda dengan kementerian yang lain. Dampaknya adalah lokasi pembangunan tidak sesuai dengan tata ruang, kemudian ada konflik di perbatasan daerah, kemudian ada izin-izin juga yang tumpang tindih. Nah, kondisi tumpang tindih secara nasional ini cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Ada sekitar 31,59% tumpang tindih dari luas wilayah nasional. Ini tumpang tindihnya izin dengan kawasan hutan, kemudian tata ruang provinsi dengan kabupaten, kemudian dengan hak atas tanah, dengan konsesi dan lain-lain ya. Nah, kemudian aksi kebijakan satu peta yang didorong sejak 2019, ini Riau menjadi salah satu pilotingnya. Kenapa Riau? Karena tadi isu utamanya adalah sawit gitu. Jadi kalau ngomongin sawit tanpa Riau bagaikan garam tanpa sayur gitu ya. Jadi Riau ini sayurnya yang paling banyak di Riau dan paling kompleks permasalahan adalah di Riau ya. Nah, terkait dengan kebijakan satu peta yang didorong adalah terkait dengan kawasan hutan. Yang pertama, pengukuhan kawasan hutan. Ternyata PR pengukuhan kawasan hutan ini waktu didorong Stranas masih cukup banyak kawasan hutan yang belum ditetapkan. Hingga saat ini masih sekitar di atas 20 juta yang belum ditetapkan. Kemudian juga kita mendorong adanya sistem informasi 3 tema. Ini kaitan bagaimana dengan pemantapan kawasan hutan gitu ya, pengukuhan, penetapan, pelepasan, nyambung dengan data-data yang kinerja pemanfaatan kawasan hutan, misalnya terkait dengan data-data kayu dan lainnya, dan nyambung juga dengan PNBP, sehingga jelas apakah ini deforestasi yang direncanakan atau deforestasi yang tidak direncanakan, dan kaitan dengan PNBP-nya seperti apa.
Kemudian yang terkait dengan tata ruang, kita mendorong percepatan penyelesaian batas administrasi RZWP 3K ini terkait perairan pesisir maupun terkait RT RW provinsi, dan juga RDTR yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Kemudian untuk tata kelola sawit, kita fokus ke bagaimana integrasi peta perizinan baik ILOG maupun IUP sawit, kemudian penilaian usaha perkebunan maupun sistem informasi perizinan perkebunan. Sedangkan sawit dan tambang dalam kawasan kita fokus penyelesaian 110A dan 110B, termasuk juga kita melakukan analisis di ibu kota Nusantara. Nah, kawasan hutannya baru sekitar 84,5%, ada 19 juta yang belum ditetapkan, dan Riau salah satu yang terbanyak yang belum ditetapkan, masih sekitar 50% yang belum ditetapkan di Riau gitu ya. Nah, terkait dengan tata ruang baru 14 provinsi yang memiliki Perda RT RW terintegrasi. Riau belum termasuk di sini. Di Sumatera ada Jambi, Bengkulu, dan Lampung. Dan Riau yang seharusnya diselesaikan di 2022 hingga saat ini masih belum menyelesaikannya gitu ya. Dan seluruh provinsi telah memiliki RZWP 3K dan minimnya kabupaten kota yang memiliki DTR. Nah, terkait dengan yang sawit, proses kompilasi dan integrasi data ILOG dan IUP sawit, perizinan sawit, dari 5 provinsi yang jadi piloting, Riau termasuk yang belum. Sejak 2019 nih, Riau belum menyelesaikan proses kompilasi dan integrasi data ILOG dan IUP. Kemudian provinsi seperti Kalteng, Papua, dan Sulbar sudah menyelesaikannya gitu ya. Terkait PUP juga meskipun sudah berjalan, tapi jumlah penilaiannya di Riau masih sangat minim. Nah, terkait dengan sistem informasi perizinan perkebunan, ini kita dorong bagaimana datanya bisa dimanfaatkan juga oleh Kementerian Lembaga dan Pemda, selain kewajiban bagi korporasi untuk menginput data-datanya ke si peribun. Untuk penyelesaian sawit dalam kawasan hutan 110A-110B, kami di Stranas melakukan analisis itu di 11 provinsi, dari 5 yang tadi ditambah dengan 6 lainnya, Kalbar, Aceh, Jambi, Sumsel, Sumut, dan juga Bengkulu. Nah, kami sandingkan data dengan SK Datin KLHK, itu jumlah perusahaannya memang di Stranas lebih sedikit, tapi kalau melihat dari luasannya di Stranas lebih banyak. Dan saat ini kami sedang melakukan rekonsiliasi data, bagaimana data-data yang di Stranas yang belum masuk ke SK Datin bisa masuk, kemudian luasan-luasan yang berbeda kita klarifikasi, sehingga nanti ketika proses penghitungan dan SK tagihnya bisa lebih clear gitu ya. Untuk tambang dalam kawasan, di Riau termasuk yang jadi piloting juga, dan secara nasional memang ada sekitar 370.000 hektar aktivitas tambang. Jadi kalau berdasarkan IUP-nya ini bisa sampai 5 jutaan gitu, 5 jutaan hektar tambang dalam kawasan. Tapi kalau lihat aktivitas tambang berdasarkan IUP dan PPKH-nya sekitar 370.000 hektar. Nah, saya langsung ke yang Riau, bagaimana progres pelaksanaan aksi Stranas di Riau, dan ini mudah-mudahan jadi perhatian juga nanti ketika kepada calon-calon kepala daerah, apakah mereka ngeh terhadap isu-isu yang ada di Stranas PK, karena ini diwajibkan juga bagi kepala daerah maupun kementerian lembaga. Ada PR, meskipun ini PR dari pemerintah pusat gitu ya, 2,6 juta hektar hutan belum ditetapkan. Ini pastinya nanti akan berdampak terhadap hak-hak pihak ketiga, izin-izin yang ada di dalam kawasan, dan lain-lain. Jadi PR ini mudah-mudahan bisa diselesaikan di tahun 2024 ini, dan PR terberatnya sebenarnya bagaimana agar penetapan kawasan hutan ini tidak hanya legal tapi juga legitimate gitu ya. Kemudian permasalahan tumpang tindih, berdasarkan analisis dari Kemenko Ekon, jumlah tumpang tindih yang ada di Riau itu sekitar 1,9 juta, artinya 21,4% dari luas wilayah tumpang tindih, baik itu RT RW provinsi dengan kabupaten kota, kemudian dengan konsesi dan dengan hak atas tanah dengan kawasan hutan gitu ya. Kemudian terkait dengan RT RWP yang belum ditetapkan, tadi saya sudah sampaikan bahwa targetnya Agustus 2022, karena amanat PP 21-nya itu setahun setelahnya
buat yang belum menetapkan RT RW provinsi ya. Cuma memang sampai sekarang belum ada pembahasan DPRD dan belum dilakukan harmonisasi. Kemudian juga isu lain terkait substansi, ini ada rencana pengembangan kawasan industri Tenayan, adanya perbedaan muatan jaringan telekomunikasi. Dan kami berharap teman-teman di masyarakat sipil maupun akademisi gitu ya, jikalau hari yang dulu bersama teman-teman NGO lainnya benar-benar mengawal RT RW Provinsi Riau, ini harus segera ngasih masukan nih Bang gitu, karena mumpung belum ditetapkan, jangan sampai nanti ditetapkan malah jadi dapat masalah gitu. Jadi kami berharap tetap dikawal RT RW provinsinya agar nanti RT RW kabupaten kotanya juga bisa sejalan. Terkait dengan RDTR, memang di Riau juga masih minim RDTR yang terintegrasi OSS. Ini sangat penting juga untuk memudahkan nanti proses-proses perizinan. Ketika ruang-ruangnya sudah jelas, maka proses perizinan dapat menjadi lebih jelas lagi. Yang sudah terintegrasi di Bengkalis, Pelawan, Siak, dan di Dumai. Dan kemudian terkait dengan yang sawit, alhamdulillah teman-teman di Island Forest, Cikalahari, Walhi, dan juga dari WWF, di Bang Made, Bang Samsu, Bang Boy, membantu kami di tim Stranas untuk juga memverifikasi data-data yang disampaikan oleh kabupaten kota. Gitu. Jangan sampai data yang disampaikan ini berbeda dengan yang di lapangan. Gitu. Nah, ternyata memang dalam prakteknya banyak data-data ini sejak 2019 kami kumpulkan gitu ya. Ada SK ILOK tapi kemudian nggak ada lampirannya gitu ya, ada SK IUP tapi nggak ada petanya, atau bahkan nggak ada SK-nya. Jadi jangankan kita bicara peta digitalnya, SK-nya aja dan lampirannya nggak ada. Itu banyak kejadian di Riau. Kita mengumpulkan hampir 5 tahun, ya berdarah-darah juga ini memaksa agar pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota, kalau nggak ada petanya harus ada gitu, karena kita mau bicara kebijakan satu peta yang nantinya akan digunakan berbagai kebijakan pembangunan. Kalau petanya nggak ada, harus disepakati antara pemerintah penerbit dengan si penerima izin, dengan perusahaan. Jadi harus ada berita acara, harus dibuatkan. Jangan sampai dibiarkan perusahaan-perusahaan bergerak tanpa jelas petanya di mana gitu, tanpa jelas ILOK IUP-nya, kemudian HGB-nya seperti apa. Jadi alhamdulillah capaiannya sudah lumayan, mudah-mudahan tahun ini bisa benar-benar selesai SK lampiran dan peta digital untuk izin lokasi dan izin usaha perkebunan sawit. Ini dinamikanya luar biasa nih, saya bareng teman-teman di Riau gitu ya, mendatangi perkebunan sawit aja kita nggak boleh masuk. Ya mereka nggak ada, kita mau minta mereka melengkapi data izin-izinnya, tapi kita nggak boleh masuk, katanya dilarang sama manajemen gitu. Sampai satpam di depannya bilang bahwa Pak tolong jangan masuk lah Pak, kalau Bapak masuk saya dipecat gitu ya. Nah, ini bareng teman-teman Bang Samsu dan kawan-kawan, bareng juga dengan teman-teman Pemda. Padahal kita bawa surat tugas dan lain-lain gitu ya. Kemudian juga banyak perusahaan-perusahaan yang memang tidak melengkapi dokumen-dokumennya padahal mereka punya. Dan seolah ketika kami ke lapangan, posisi kabupaten kota, posisi bupati beserta jajaran, nah ini lemah di depan perusahaan. Jadi nggak berani gitu untuk memanggil, nggak berani untuk meminta. Karena itu kita keliling satu-satu ke bupati maupun wakil bupati untuk menyampaikan bahwa komitmen untuk penyelesaian atau perbaikan tata kelola sawit ini harus segera dilakukan. Itu yang terkait sawit, jadi masalahnya sangat kompleks di Riau gitu ya. Kemudian penyelesaian sawit dan tambang dalam kawasan memang telah ada identifikasi. Kami sudah menyampaikan data sawit dan tambang di Provinsi Riau kepada KLHK, kemudian sudah dilakukan verifikasi dan analisis gitu ya, baik berapa luasan, siapa subjeknya yang ada di dalam kawasan, sehingga kita bisa langsung sebentar, ini karena di rumah nih ada pengamen ini agak terganggu saya. Ya sudah, bukan azan. Nah, beberapa perusahaan sudah melakukan pembayaran, tapi masih banyak yang belum, dan lebih banyak lagi yang belum ditetapkan dia masuk 110 atau 110B. Nah, ini menjadi penting juga untuk melihat jangan-jangan yang seharusnya dia ada di 110B dia dikenakan denda gitu ya, dan kawasan hutan tidak dilepaskan, dia masuk ke 110A.
ini potensi-potensi fraud semacam ini yang kami kawal, jangan sampai luasannya juga lebih kecil atau lebih besar, jangan sampai juga kemudian yang seharusnya dia di B ada di A, jangan sampai juga kemudian PNBP-nya menjadi sangat kecil gitu ya. Nah, kami juga berdiskusi dengan teman-teman masyarakat sipil di Jakarta bahwa tidak hanya denda yang kemudian harus diselesaikan gitu ya, artinya ketika mereka masuk 110A, 110B, mereka membayar sanksi administratif, artinya ada hal lain sebenarnya yang perlu dipikirkan juga, bagaimana kerusakan ekologisnya, bagaimana kerusakan ekosistemnya gitu ya, dari dampak mereka, apalagi yang terkait dengan tambang gitu ya. Bukaan tambang itu sangat merusak lingkungan, dan itu juga yang kami diskusikan dengan teman-teman di Jakarta, bagaimana model penghitungannya, kemudian nanti perbaikan ekosistemnya seperti apa. Ini data untuk 10 kabupaten kota plus provinsi. Nah, ini data-data izin ILOK dan IUP yang ada di Provinsi Riau. Kalau yang Provinsi Riau artinya ini yang izin-izin yang lintas kabupaten kota, provinsi menjadi tanggung jawab. Yang berwarna hijau di provinsi, kemudian Rokan Hilir, Pelalawan, Rokan Hulu, Kota Pekanbaru ini. Alhamdulillah datanya sudah terkumpul dan sudah terintegrasi oleh BIG, artinya diverifikasi bahwa data ini standar perpetaan ini sudah mencukupi gitu ya. Dan beberapa lagi masih dalam proses gitu ya, ada yang proses kompilasi sudah selesai, tapi ketika diintegrasikan dengan peta dasar masih ada peta-petanya yang perlu diperbaiki. Terima kasih kepada teman-teman di Ion Forest yang sudah membantu kami juga untuk melakukan asistensi kepada kabupaten kota di Provinsi Riau sehingga proses kompilasi dan integrasinya menjadi lebih cepat. Nah, catatan kami bahwa untuk pilkada ke depan ini perlu memperkuat komitmen calon kepala daerah terkait keadilan ekologis. Kita lihat sama-sama visi misi program dan kita lihat apakah berdampak terhadap sosio-ekologisnya. Kemudian juga bagaimana penetapan kawasan hutan itu bisa legal and legitimate gitu ya. Ternyata sudah ditetapkan banyak masalah yang terjadi misalnya. Kemudian pengawalan substansi RT provinsi, monitoring penyelesaian sawit dalam kawasan ini masih juga jadi catatan juga gitu ya, karena ada temuan ada satu perusahaan yang mengajukan 110 atau 110B masuk ke SK Datin KLHK, tapi kemudian ketika kami cek datanya di Ditjen AHU, perusahaan tersebut tidak ada, artinya perusahaan bodong gitu ya. Jadi jangan sampai yang kayak gini juga kejadian. Dan kemudian bagaimana penguatan tata kelola sawit, karena sawit paling besar di Riau gitu ya. Kita berharap penilaian usaha perkebunannya bisa berjalan maksimal. Kemudian juga bagaimana Monef nih yang sangat lemah, karena kita keliling-keliling di beberapa kabupaten kota di Riau masih ada temuan-temuan kebun sawit yang masih nggak ketahuan siapa pemiliknya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sepertinya melebihi dari 10 menit ya, Kak Repa. Tidak apa-apa Bapak, kebetulan memang Ya. informasinya penting semua ya Bapak ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Isro. Di Jakarta sepertinya buka puasanya di pukul setengah 6, jam 6 kurang ya Bapak ya? Tergantung, kalau sahurnya di luar lebih cepat, dan bukanya lebih cepat juga. Oke, kami akan sangat senang hati jika Bapak tetap stay di Zoom ini. Namun jika nanti Bapak ada mau keluar untuk buka puasa terlebih dahulu, tidak apa-apa juga ya Pak ya. Kita lanjut ke pemateri saya sampaikan terlebih dahulu ya yang disampaikan oleh Bapak Isro tadi. Nah, teman-teman hadirin sekalian, Bapak Ibu sekalian, dari data yang disampaikan tadi bahwa ternyata pejabat atau pimpinan daerah kita sekarang tuh masih punya PR yang mana yang harusnya tuntas di tahun Agustus 2022 itu procrastinating nih, sampai 2024 belum ada pembahasan di tingkat DPRD terkait dengan RT/RWP, bahkan pembahasan di DPRD-nya aja belum gitu. Nah, padahal ini salah satu jadi yang sangat penting teman-teman semuanya. Nah, untuk itu kita langsung ke pembicara kedua. Ini ada Ibu Gusliana sebagai akademisi dari Fakultas Hukum. Nah, Bu Gusliana akan membicarakan atau berbagi bagaimana catatan beliau terkait kebijakan ekologis yang sudah ada di kepala daerah
yang saat ini atau ke depannya? Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat rohani, sehat jasmani. Kita berkumpul di ruangan ini. Mungkin ada kali pertama kita bertemu, mungkin sudah ada yang sering kita bertemu bertatap muka. Alhamdulillah semua diberi kesehatan. Tidak lupa pula salawat beriring salam senantiasa kita hantarkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi sudah Pak Muhammad Isro yang sama-sama kita hormati yang ada di Jakarta, ya, kebetulan tidak berada bersama kita di sini tapi melalui Zoom. Kemudian juga ada Bapak Nugroho, ya Pak ya, dari KPU, ya. Kemudian ada Bapak Ade atau apa ya saya manggilnya nih ya, Bang Made Ali ya. ini Bung Made Ali ya, Bung Made Ali. Kebetulan alumni Fakultas Hukum. Nah, ya. Jadi kalau mau tahu bagaimana alumni Fakultas Hukum, salah satunya ini. Alumni Fakultas Hukum yang sukses ya. Tapi sukses buat orang di Fakultas Hukum suka deg-degan ya. Terutama pimpinan di Fakultas Hukum. Ya, kemudian ada Ananda Muhammad Rafi, BEM di Universitas Riau, baru 1 bulan ya. 1 bulan menggantikan Hairul Basar yang sebelumnya juga mahasiswa Fakultas Hukum ya. Kemudian ada orang tua kita Pak Kari hadir bersama kita, alhamdulillah. Saya senang sekali Bapak sehat walafiat. Jarang bertemu ya Pak ya. Tapi dulu saya memang di Fakultas Hukum Pak, tapi awal pengangkatan dosen saya di Visipol. Di Visip pengangkatan awalnya. Kemudian Fakultas Hukum menjadi Fakultas Hukum, dipindahkanlah dari Visip ke Fakultas Hukum ke FH Pak. Tapi awal pengangkatan PNS-nya di Visip, di Administrasi Negara pada waktu itu Pak. Ya, kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati, dari Jikalahari, Senarai, Walhi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga adik-adik mahasiswa, kemudian ada dari SMA juga ya, ramai pada sore hari ini hadir di sini. Nah, kegiatan ini sebetulnya sangat bagus ya, terutama untuk adik-adik yang memang girohnya apa ya, semangatnya itu di tahun 2024 ini adalah kali pertama ikut pemilu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan pemilu 4-5 tahun yang lalu, partisipasinya sangat tinggi ya. Nah, salah satu faktor yang menentukan tingginya partisipasi itu adalah dari generasi Gen Z ya, yang memang tahun ini ikut dalam pemilu, baik kemarin pemilu legislatif, kemudian pilpres ya, yang insya Allah November nanti juga ada pilkada. Yang pilkada dilakukan di 545 daerah, 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota. Jadi dilakukan secara serentak di bulan November tahun 2024 ini. Nah, saya mau singgung sedikit, sebetulnya sebelum masuk kepada pilkada ekologisnya, mengapa pemilu itu menjadi penting ya? Kenapa sih kok ada pemilu? Kan kalau adik-adik suka bertanya tuh biasa yang mahasiswa ya, atau adik-adik yang nanti akan jadi mahasiswa di tahun ini, di tahun 2024 ya, yang akan memilih mungkin di Universitas Riau atau di tempat yang lain, nanti akan menjadi mahasiswa. Nah, sering muncul pertanyaan kita sebetulnya ya, pemilu itu sebetulnya untuk apa? Kenapa ada pemilu? Padahal kalau dari segi biaya anggaran itu tidak sedikit habisnya ya, sangat banyak ya.
kemarin Pilpres, kemudian pemilu legislatif, DPR RI, DPD, DPRD provinsi, kabupaten kota, ya, memakan biaya yang sangat banyak. Nah, kemudian sebetulnya pemilu itu apa? Ya, pemilu itu sebetulnya merupakan salah satu wujud dari demokrasi. Ya, kalau kita lihat di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2, ya, bahwa memang salah satu wujud dari kedaulatan rakyat, demokrasi, itu bisa diwujudkan dalam bentuk pemilu. Dengan pemilu kita menyampaikan aspirasi kita, memilih calon pemimpin, baik itu di negara kita Indonesia maupun nanti di daerah pada pilkada. Nah, salah satu wujud demokrasi itulah kemudian diwujudkan dalam bentuk pemilihan umum. Ya, yang dilakukan secara langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, kemudian apa sebetulnya yang kita dapatkan dari setiap pemilu? Dari setiap pemilu sebetulnya kita berharap kita mendapatkan pimpinan yang lebih bagus, ya, pimpinan yang paham tentang kondisi masyarakatnya, yang paham kondisi rakyatnya, yang tahu keinginan rakyatnya, yang paham masalah sebetulnya di Indonesia itu apa. Kalau di daerah sebetulnya di Riau itu masalahnya apa, ya. Kalau berbicara tentang hukum, aturan, memang banyak, ya, yang mengatur tentang dasar hukum, kenapa perlu dilakukannya pemilu, kemudian juga pilkada, ya. Lanjut saja. Ini waktunya cuma 10 menit ya, slide-nya agak banyak, tapi nanti dilanjutkan saja. Nah, ini tadi yang saya katakan di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ya, salah satu wujud negara demokrasi itu adanya pemilu. Untuk kepala daerah adanya pilkada. Ya, kenapa ini menjadi penting? Ini semacam pesta demokrasi lah kita lakukan sekali dalam 5 tahun. Ya, maka oleh karena itu jangan salah memilih. Begitu? Ya, harus tahu visi misinya, harus tahu programnya, kira-kira apa. Ya, nah karena memang ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Next, lanjut aja. Nah, saya mau bicara tentang pilkada, ya. Kalau bicara tentang pemilu panjang ya, kita sudah lewatin itu kemarin di bulan Februari. Nah, saya mau masuk ke dalam pilkada. Berdasarkan ya putusan MK di tahun 2024 ya nomor 12 itu sudah ditetapkan bahwa untuk pilkada itu tetap di bulan November tahun 2024. Sebagaimana yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Perpu 1 2014 tentang gubernur, pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Nah, khususnya di dalam pasal 201 ayat 8 dikatakan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, serta wali kota di seluruh negara kesatuan Indonesia dilakukan pada bulan November 2024. Nah, itulah yang akan kita lakukan nanti di lebih kurang 545 daerah, baik dari kepala daerah, provinsi, kabupaten maupun kota. Kemudian ya, kita mau lihat sebetulnya dalam setiap pemilu kada, dalam setiap pilkada, ya dalam setiap pemilu kita mendapatkan pimpinan, entah itu kepala daerah, entah itu legislatif, ya, yang sesuai sebetulnya dengan keinginan kita, maunya. Maka kita harus tahu track recordnya seperti apa, ya, backgroundnya bagaimana, kemudian jejak rekamnya seperti apa. Nah, lalu kita melihat pada pemilu kada, kan biasanya pemaparan visi misinya itu banyak, ya. Nah, mengapa tema ini diambil pada pilkada ekologis? Ini sebetulnya ada hal yang menarik. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Muhammad Isro di awal, ya, begitu banyak data yang disampaikan oleh beliau. Bagaimana PR yang menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Riau khususnya, ya kita, ya di tempat kita tinggal ini, yang belum terselesaikan, yang masih menjadi PR nanti pada pemimpin berikutnya. Ya, apakah bidang yang lain itu tidak menjadi hal yang penting? Kalau kita bicara tentang ekonomi misalnya, atau kesehatan, atau pendidikan, atau penegakan hukum, kalau kita bicara tentang hukum.
apakah ekologis ketika kita bicara tentang lingkungan ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, ya. Karena bagaimanapun, ya, bahwa lingkungan, ketika kita berbicara tentang lingkungan itu banyak sekali aspeknya. Ketika kita bicara ekologis itu kita tidak hanya berbicara tentang lingkungan, sangat luas sekali. Ya, banyak hal yang terkait ekosistem di dalamnya, banyak hal yang saling berkaitan, ya. Kemudian bagaimana manusia sebagai memanfaatkan ruang, tempat, lingkungan, hutan dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting ketika kita bicara tentang pilkada. Ya, ini menjadi PR, tadi sudah disampaikan oleh Pak Muhammad Isro, ya. Begitu banyak PR yang akan dilaksanakan. Nah, begitu banyak sebetulnya beban yang akan dipikul oleh pemimpin berikutnya. Jadi jadi pimpinan itu tidak gampang, ya, karena memang tanggung jawabnya sangat besar. Tanggung jawab di dunia dan juga tanggung jawab di akhirat. Nah, kemudian menjadi sebuah pilkada ekologis, ya, ini kan menarik nih. Sering kita dengar istilah ini, ya, pilkada ekologis, ya. Kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Sebetulnya ada beberapa alasan. Next, lanjut saja. Ya. Kenapa pilkada ekologi itu menjadi penting? Ya. Dari kepemimpinan yang baru nanti membuka jalan baru, berusaha menjawab kebutuhan generasi saat ini. Ini kan generasi Gen Z nih, ya. Sebetulnya apa sih yang kita tahu tentang keadaan di tempat tinggal kita saat ini? Apa permasalahan? Permasalahan banyak sekali. Kalau bicara masalah kehutanan itu banyak sekali, kompleks sekali. Bukan hanya dari segi peraturan perundang-undangannya saja. Bicara satu item saja perizinan, banyak masalah di dalamnya. Ya, belum bicara yang lain. Baru satu tentang perizinan. Walaupun sebetulnya perizinan itu adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Gitu. Yang awalnya tidak boleh kemudian menjadi boleh, berganding di sana. Ya, tapi dari satu hal itu saja itu sudah banyak masalah di dalamnya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Isro. Kemudian apa lagi yang menjadi alasan pentingnya untuk melakukan pilkada ekologi? Harus mampu menjamin perlindungan ekosistem yang ramah dan peduli lingkungan, mengedepankan keadilan, perdamaian, keutuhan ciptaan dan kelestarian lingkungan. Ya, lingkungan itu perlu dijaga. Ya, sebagaimana di dalam surah Al-A'raf kan dikatakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu membuat kerusakan, wala tufsidu. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Setelah diciptakannya indahnya bumi ini, indahnya alam ini, setelah diperbaiki kemudian kita melakukan kerusakan. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang peraturan perundang-undangan di Indonesia, kan kalau bicara peraturan, ya bagi adik-adik mungkin yang tertarik bicara tentang aturan hukum, walaupun mungkin tidak minat kuliah di Fakultas Hukum, ya, tapi setiap hari kita pasti bicara tentang namanya aturan, karena kita tidak bisa terlepas dari yang namanya norma, dari yang namanya hukum. Ya, dalam pembentukan hukum itu kan ada 3 yang harus diperhatikan. Ada landasan filosofis, ada landasan historis, dan ada landasan yuridis, ya. Ada landasan sosiologis. Nah, landasan filosofis itu sebetulnya nilai-nilai filsafat dalam Pancasila. Dalam sebuah peraturan perundang-undangan, sebetulnya semua peraturan perundang-undangan itu harus terfilter oleh Pancasila. Pancasila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila kelima yang terakhir itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau bicara tentang keadilan itu banyak, ya. Salah satunya adalah keadilan ekologis. Nah, mengapa dalam setiap peraturan perundang-undangan kita menyarankan, ya saya menyarankan bahwa dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan nilai ekologis itu harus ada. Karena apa? Karena namanya aturan, dia sifatnya mengatur. Mengatur hal yang tak boleh dilakukan menjadi boleh. Mengatur hal yang tadinya tidak boleh dilakukan atau yang boleh dilakukan atau yang dilarang, semua diatur. Ya. Kalau semua aturan itu berpijak pada sila ke-1 dan sila ke-5, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, salah satu item terpenting itu adalah faktor ekologisnya. Ya, tidak hanya bicara lingkungan sebetulnya. Nah, semua peraturan perundang-undangan itu harus mengedepankan hal itu.
Tapi kan sayangnya biasanya yang dikedepankan itu adalah faktor ekonominya. Nah, itu ya. Tapi kadang mengenyampingkan faktor ekologinya. Padahal nilai filosofinya sila kelima itu nanti kaitannya dengan pasal 28I, pasal 28H dalam Undang-Undang Dasar 1945, bahwa hak setiap warga negara itu mendapatkan lingkungan, ya, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan lingkungan yang bersih, lingkungan yang baik, dan seterusnya. Nah, itu kaitannya dengan nilai filosofi dalam setiap pembuatan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah, 2 menit lagi ya. Oke. Saya yang mau lihat yang terakhir coba ya. Terus, nah ini lagi, nah ini ya. Kira-kira pemimpin dengan kebijakan ekologis itu, saya ambil dari kata ekologisnya, ya. Ada beberapa saya coba ambil. E-nya itu adalah eco-region, ya. K-nya itu keberlanjutan, O-nya itu optimalisasi SDA, L-nya itu lingkungan, O-nya itu otonomi daerah, G-nya itu good leader, integritas, serasi, dan seimbang. Nah, dalam penentuan nanti ya visi-misi pemimpin ke depan yang berwawasan ekologis, paling tidak dia mempunyai ini pandangan eco-region, ya. Bagaimana melihat lingkungan itu saling keterkaitan, tidak bisa terpisahkan. Lingkungan tidak bisa dipisahkan dengan yang lain. Ya, bicara tentang sumber daya alam tidak bisa berdiri sendiri. Itu pasti saling berhubungan. Bicara tentang satu undang-undang tidak bisa berdiri sendiri. Undang-undang lingkungan berkaitan dengan undang-undang kehutanan, itu saling berhubungan. Ya, bagaimana melihat dari sisi eco-region, kemudian keberlanjutan. Pemimpin itu harus mempunyai visi keberlanjutan, ya, sustainable. Tidak bisa dia berpikir sumber daya alam yang sekarang diambil dimanfaatkan hanya untuk generasi sekarang, tidak berpikir untuk generasi yang akan datang, ya. Kemudian berpikir optimalisasi SDA. Optimalisasi di sini bukan berarti menghabiskan, bukan, ya. Mengoptimalkan, kalau namanya lingkungan, pembangunan itu kan pasti ada sisi positif negatifnya. Tapi pengoptimalisasian di sini tujuannya hanya satu, untuk kesejahteraan rakyat sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Jadi semua kembali lagi ke sila dalam Pancasila. Ada 5 itu nilai filosofis. Kemudian lingkungan. Nah, ini juga ya, ini memang menjadi isu yang paling sangat sering dibicarakan, terutama dalam Pilpres kemarin juga, nanti juga pilkada. Udah otonomi daerah, kewenangan kita untuk mengelola. Good leader pasti yang punya integritas, capable, ya, kemampuan dan sebagainya. Integritas antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Pemimpin itu harus seperti itu. Terakhir, serasi dan seimbang. Serasi seimbang ini maksudnya apa? Dia pasti akan memikirkan kepala daerah itu sisi ekonomi, karena perekonomian pasti harus meningkat. Sosial, masyarakat adat dan lain sebagainya. Tapi jangan melupakan yang namanya lingkungan. Jadi jangan mengorbankan lingkungan hanya untuk mengejar dari sisi ekonomi semata-mata. Terakhir, satu lagi, lanjut. Terus saja, ini fakta integritas lingkungan, ya, maunya semua pemimpin seperti itu. Pemilu ekologis, ya, segala kebijakan, peraturan itu maunya penekanan itu pada lingkungan dan pengelolaan SDA. Ya, kemudian ada tema mengenai pengelolaan SDA dalam penyampaian visi misi, bagaimana mengelaborasi kemudian setiap program pilkada dari setiap paslon, kemudian membuka akses, ada open access di sana. Bagaimana informasi data kampanye, dana kampanye, ya, kalau dari telusuran Jikalah Hari itu banyak sekali. Jadi nggak usah kaget kalau adik-adik yang masih baru-baru kuliah mungkin kok sering ya Bu ketangkap ya kepala daerah kan gitu ya. Nah, kenapa? Karena salah satu dalam setiap kampanye itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Makanya perlu transparansi, open access, ya. Nah, ini perlu semua dalam hal ini. Kemudian yang terakhir juga partisipasi aktif dari masyarakat. Nah, dalam setiap undang-undang PPLH, kehutanan dan lain sebagainya, semuanya sebetulnya di tiap pasal itu ada partisipasi masyarakat. Tapi sangat minim sekali. Pada tahapan mana sebetulnya partisipasinya? Apakah hanya pasif saja atau aktif atau lebih daripada itu? Ya, nah itu yang harusnya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Terakhir lagi ya. Oke.
Ini jadilah pemilih yang cerdas, ya, pahami dengan baik visi misi serta program masing-masing paslon, lihat integritasnya, kapasitasnya, kapabilitas dan lain sebagainya, ya, tidak terjebak money politics. Nah, kemudian pilih paslon yang memiliki sejarah terbebas dari korupsi, ya. Kalau menurut saya tidak hanya paslonnya yang bebas dari korupsi, tidak pernah korupsi, tapi juga termasuk orang yang tidak pernah membela orang korupsi, ya. Dia tidak pernah membela orang koruptor. Kemudian pilihlah paslon yang punya keterkaitan, ya, ketertarikan terhadap isu lingkungan dan juga SDA. Terakhir saya tutup. Ini ya. Menurut Alexander Hamilton, ketaatan orang-orang bebas pada hukum, betapapun sulitnya mereka menanggung, sesungguhnya lebih sempurna daripada ketaatan para hamba terhadap kehendak sewenang-wenang sang pangeran. Kemudian Jalaluddin Rumi, a voice inside the best says, I know you're tired, but come, this is way. Ya. Jadi saya tahu kamu capek, kita semua mungkin terasa capek, penat, ya. Oh begitu saja Bu, selesai pilpres begini, selesai ini begini, ya. Kita tahu, tapi datanglah, peluklah alam. Karena dengan memeluk alam, maka sebaliknya alam akan memelukmu. Dengan merusak alam, maka alam yang akan marah padamu, gitu ya. Nah, akhirul kalam saya tutup dengan pantun. Tadi banyak pantun adiknya, saya kasih satu pantun saja. Jalan-jalan ke Parapat, singgah sebentar membeli manggis. Pilkada Riau tahun 2024, semoga terwujud pimpinan yang ekologis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Gus Liana. Nah, tadi Ibu Gus Liana sudah memberikan tips ya teman-teman bagaimana menjadi seorang pemilih yang cerdas, termasuk kenali paslonnya, apakah ia menjadi salah satu orang yang peduli terhadap lingkungan, apakah ia mencantumkan visi misinya terhadap lingkungan, dan apakah kebijakan yang ia bangun akan memiliki dampak terhadap ekologis kita. Nah, untuk itu kita beralih yang ketiga, yaitu perwakilan dari KPU Riau, ada Bapak Nugroho Noto Susanto. Untuk Pak Nugroho, saya akan bertanya perihal bagaimana KPU, apakah ada kebijakan khusus mengenai peraturan atau ada indikator khusus untuk terkait kebijakan ekologis dalam pilkada tahun ini, Bapak. Silakan Bapak. Oke. Baik, terima kasih Adinda Rifa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma la nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Faqala Allah ta'ala zaharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati dan banggakan Abangda Bung Made Ali, luar biasa. Selama ini kita melihat pergerakan beliau dari jauh, dan qadarullah pada sore ini kita ditakdirkan satu forum dalam forum yang sangat mulia ini. Kemudian Kak Ana, terima kasih pencerahannya. Kemudian Adinda Raffi, di sini ada Rifa, di sana ada Raffi. Jadi kayaknya mirip-mirip aja antara Rifa dan Raffi. Jangan-jangan dua orang ini yang atur semuanya. Abang-abang dan kakak yang saya hormati, tadi Pak Irfan ya, Pak Fahri yang di depan, Pak Fahri yang saya hormati. Kemudian yang di sebelahnya Pak Fahri kayaknya saya juga tidak asing, itu sering ketemu di forum-forum pemilu namanya ya. Baik, ini di sini rata-rata masih muda sekali. Tadi katanya ada yang masih SMA. Ada yang SMA boleh tunjuk tangan? Oke. Wow, SMA luar biasa. Bung Made tunjuk tangan juga gitu. Sepertinya Bung Made masih ingin kembali ke SMA. Sebelum saya menjawab pertanyaan Rifa, saya akan memulai dari adik-adik yang masih SMA. Adik-adik pernah dengar nama Greta Thunberg? Yang SMA? Belum pernah ya? Oke. Saya ingin memulai sudut pandang diskusi kita dari perspektif masyarakat sipil, yang justru saya mulai dari adik-adik SMA.
Setelah kita acara ini, tolong ada dibuka seorang yang punya nama Greta Thunberg. Greta Thunberg itu seorang santri, kalau bahasa di Indonesianya, atau pelajar di tingkat kelas 9. Sejak Agustus 2018 dia tidak masuk ke sekolah. Di bulan September akan ada pemilu di Swedia, tempat kampung halamannya dia, negaranya. Apa yang dilakukan oleh Greta Thunberg? Dia membawa satu poster yang kalau di dalam bahasa Inggris Strike for Climate Change. Ada bahasa aslinya itu bahasa Swedia, tapi lidah saya nggak bisa melafalkan bahasa Swedia itu. Strike Climate, ya bahasa Inggrisnya Strike for Climate Change. Kira-kira kita harus melakukan perlawanan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Kira-kira seperti itu. Setiap hari Greta Thunberg berdiri di depan gedung parlemen Swedia di Stockholm. Itu kira-kira utaranya SKA itulah kira-kira ya. Di situ dia setiap hari, setiap minggu sampai pemilu diadakan. Setelah pemilu pun dia masih berdiri di situ. Lalu dia naikkan status di Instagramnya. Cek nanti status Instagramnya Greta Thunberg. Cari poster yang saya maksudkan tadi. Setelah dia naikkan di poster dinaikkan di media sosial, ternyata respon publik begitu hangat. 1 tahun selanjutnya di bulan Mei 2019, nggak sampai setahun sebenarnya, karena Agustus ke Mei, ya perkiraan sekitar 10 bulan lah kira-kira. 125 negara melakukan rally aksi membela dan mendukung gerakannya Greta Thunberg. Tidak lama bergerak lagi 150 negara mendukung Greta Thunberg. Akhirnya apa? Berkumpullah sekian ribu relawan pro perubahan iklim sedunia di depan sidang PBB demi mendukung yang dilakukan oleh seorang pelajar yang masih kelas 9. Kelas 9 itu kira-kira kelas 3 SMP atau sanawiyah, masih di bawahnya adik-adik SMA. What is the point that I would like to say to you? The point is, perubahan lingkungan itu tidak akan bisa tercapai kalau rakyatnya diam saja, kalau publiknya diam saja. Berharap dari perubahan yang lahir dari kesadaran kelas elit itu seperti syair seorang punggu yang merindukan bulan. Oke, Rifa bertanya kepada saya, adakah kebijakan yang bisa membuat lahirnya pilkada ekologis? Jawaban saya pasti normatif. Believe me, sangat normatif. Kita buka misalnya pelan-pelan ya. Satu, dari mana kita akan memulai? Dimulai dari Undang-Undang 10 2016 yang sudah dibuka oleh Kak Hana, sang the inspirator lecture in Undri, gitu kira-kira kan. Di situ apa dikatakan? Peluang masuknya pilkada ekologis adalah di dalam materi tentang kampanye debat kandidat. Dalam materi debat kandidat itu dibentangkan beberapa topik, di antaranya meningkatkan kesejahteraan, menyelesaikan permasalahan daerah, mendukung undang-undang Pancasila, begitulah kira-kira. Dan kemudian materi debat kampanye itu nanti dituangkan melalui dokumen yang disebut sebagai visi, misi, dan program. Visi, misi, dan program itu akan dijadikan sebagai dokumen resmi daerah yang akan dirujuk menjadi rencana pembangunan jangka panjang atau menengah. Itu akan dijadikan pedoman resmi daerah dalam membangun 5 tahun ke depan. Pertanyaannya, the question is, coba cek di kala hari, sudah berapa kepala daerah atau calon kepala daerah yang secara serius menuangkan gagasan tentang visi ekologis dalam dokumen resmi visi misi program? Can you check it? Apakah KPU punya kewenangan untuk menolak visi misi mereka? No, don't have. KPU adalah administrasi
administratur yang mengadministrasikan secara dokumen. Mereka punya dokumen yang disebut visi, misi, dan program. Tapi substansi di dalam visi, misi, dan program mereka itu bisa dipaksa, bisa ditekan, bisa diusulkan oleh masyarakat kepada calon-calon tertentu. Pastikan dalam visi, misi, program mereka memuat tentang visi, misi ekologis. Ini yang pertama yang mau saya katakan. Kedua, tadi Rifa bertanya bagaimana soal kebijakan ekologis dalam pilkada. Yang kedua, ini sudah masuk pada ranah kajian ekonomi politik. Sayang tidak ada analisis ekopol di sini, tapi kalau kawan jika lari kan semuanya pasti analisisnya ekonomi politik dalam dokumen-dokumen yang saya baca. Yang kedua, ada yang disebut sebagai dana kampanye. Jadi dana kampanye itu adik-adik, sahabatku, bisa diperoleh dari perseorangan, bisa diperoleh dari perusahaan. Perseorangan bisa nyumbang 250 juta, perusahaan bisa menyumbang maksimal 750 juta. Tapi sumbangan perusahaan itu bukan perusahaan yang plat merah, bukan BUMN, bukan pula BUMD, tapi perusahaan yang betul-betul private sector, dia swasta. Coba dicek lagi, diriset lagi, kira-kira perusahaan yang menyumbang ini afiliasinya kemana? Kalau bicara ekologis, tadi narasumber pertama yang saya simak lewat Zoom menyinggung soal oligarki, bicara soal investasi, bicara soal peta satu peta begitu. Maka pertanyaan reflektifnya adalah berapa perusahaan yang berbasis atau berkaitan dengan analisis oligarki tadi yang masuk ke dalam pasangan calon atau calon-calon tertentu. Sekali lagi saya katakan, KPU dan Bawaslu tidak punya pretensi untuk menilai mengapa perusahaan itu menyumbang paslon kepada tertentu dan sebagainya. Tidak. Yang dilihat oleh KPU dan Bawaslu dalam konteks penyelenggaraan pilkada adalah satu, apakah dana kampanyenya itu diberikan sesuai prosedur. Prosedurnya seperti apa? Yang nyumbang perusahaannya jelas apa enggak? Satu. Yang kedua, ada KTP penyumbangnya enggak? KTP elektronik ada. Aspek formil terpenuhi, aspek material terpenuhi. Kalau kemudian mengapa perusahaan ini menyumbang kepada paslon tertentu, that is not our authority. Itu bukan otoritasnya KPU dan Bawaslu. Itu sepenuhnya adalah penilaian publik yang kemudian bisa menjadi pertimbangan atau preferensi. Kalau paslon ini didukung oleh perusahaan itu, saya tidak akan pilih karena saya yakin perusahaan itu punya karakter begini dan begitu dan begitu. Tetapi itu bukan otoritas penyelenggara. Sekali lagi, KPU dan Bawaslu ranahnya adalah administratif. Komite. Oh, 1 minute. Oh, saya kan baru bicara 1 menit ya. Tinggal 1 menit ini. Aduh, apalagi saya buat materi gitu ya. Yang ketiga, iya saya terasa mulai agak kering tenggorokan ya. Agak haus ya kalau bicara ya. Lupa saya puasa ya. Oh, jangan diminum. Ini yang halal tapi jadi nggak boleh diminum ini. Apa dah halal ya? Yang ketiga, rekan-rekan, ada beberapa tahapan yang memang bisa diperdebatkan dari aspek ekologis, tapi dari aspek peraturan nggak bisa kita elakkan. Apa? Kampanye. Contoh apa? Pencetakan baliho. Kalau dalam metode kampanye disebut pemasangan alat peraga kampanye atau bahan kampanye. Kalau bahan kampanye kayak stiker, brosur itu bahan kampanye. Kalau baliho macam-macam itu namanya alat peraga kampanye. Undang-undang maupun PKPU mensyaratkan masih pakai metode itu. Jadi mau tidak mau, Anda kalau di pemilu bisa hitung. Kita ada 18 partai politik nasional, ada 6 partai politik Aceh, ada berapa caleg? Waduh, saya lupa ngitungnya Pak Made. Kalau ada datanya menarik itu sebenarnya. Berapa jumlah caleg se-Indonesia? Kemudian kalau satu caleg membuat 100 spanduk saja, enggak usah kebanyakan 1 ya, Bang ya. Kira-kira satu caleg buat berapa, Pak? Kira-kira lebih 100. Nah, itu sudah berapa? Ada yang menyebut ini sebagai bentuk
pesta demokrasi. Tapi ada yang mengatakan sampah untuk masyarakat, kan kita ada yang menyebut. Saya kan baca juga tuh dinamikanya di forum. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menghilangkan alat peraga kampanye. Kemudian rekan-rekan, kita juga masih menggunakan kotak suara. Surat suara. Kita tidak sedang melakukan pencoblosan melalui e-voting. E-voting is still debatable in Indonesia. Masih perdebatan. Sehingga kita masih pakai surat suara. Di pemilu 2024 kami kemarin pada saat pelantikan KPPS dibersamai dengan menanam pohon. Jadi kami hitung jumlah surat suara sekian dari kertas itu dari pohon ditumbangkan di macam-macam jalinan kertas, lalu kami nanam pohon. Cuma nggak tahu pohonnya hidup apa enggak, itu berapa lama balik apa enggak, nggak tahu. Yang ditumbangkan kertasnya pohon akasia, yang ditanam pohon durian sama pohon manggis gitu ya, buah-buahan, rata-rata buah-buahan. Tapi setidaknya KPU sudah punya pikiran ingin mengembalikan pohon yang ditebang itu dengan menanam pohon di 2024 yang lalu. Kemudian terakhir Rifa, I know you are so gelisah, you are so worry. You know me so well, Pak. Mestinya KPU agak dipanjangkan waktunya ini karena pilkada ekologis ya. Ada perdebatan soal kotak suara. Saya tegaskan, justru kotak suara yang kita pakai hari ini dengan berbahan duplek itu karena pro ekologis. Kawan-kawan, kenapa kotak suara berbahan duplek? Kalau teman-teman familiar yang punya kardus, tapi yang benar itu duplek. Itu karena duplek bisa didaur ulang. Dahulu kala sebelum 19 kita pakai kotak suara berbahan aluminium. Aluminium sulit didaur ulang dan kalau kena kaki bisa lecet, Pak. Bisa luka. Tidak hanya ini yang luka, kadang hati pun jadi luka gara-gara kalah dari ada itu ya. Itu bagian dari contoh kita peduli terhadap lingkungan. Terakhir, kami berharap pilkada 2024 memang akan membawa inspirasi pilkada ekologis. Khususnya Riau, saya yakin dan percaya 100%. Riau itu sebenarnya sangat ramah dengan alam karena Riau tidak punya potongan alamiah yang potensi bencana. Can you check it? Kita tidak punya gunung berapi, Pak, Bu. Yang potensial ada yang meletus gunung Merapi di Riau, mana gunungnya nggak ada. Kita tidak punya patahan lempengan bumi seperti di Aceh, Bengkulu, Sumbar, Sumut, we don't have it. Kita tidak punya, Pak. Kita tidak punya laut yang potensi tsunami kayak di Aceh, di Bengkulu dan lain-lain. Nggak punya kita, atau di Palu, nggak punya kan? Tapi kenapa ada bencana? Kawan saya berkelakar karena kita bersolidaritas sama tetangga, Pak. Sumut punya gunung, Sumbar punya gunung, Bengkulu punya gunung, Jambi punya gunung, punya laut. Masa Riau nggak bersolidaritas? Udahlah, ada yang bakar pohon kan itu kira-kira. Tapi ini tragis, ini kelakar kawan saya, sangat tragis ini. Riau ini mestinya sangat-sangat aman sekali. Tapi kenapa ada banjir? Kenapa ada kebakaran? Berarti kembali ke ayat tadi. Zoharul fasada fil bari wal bahri bima kasabat aidina. Sudah terang olehmu ada kerusakan di muka bumi maupun di laut akibat dari kerusakan ulah tangan manusia. Cuma kita nggak tahu di tangan manusia yang mana satu nih kan. Saya nggak yakin bukan tangannya Ahmadi pastinya kan, itu kira-kira. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini mudah-mudahan jadi bahan renungan buat kita semuanya. Mudah-mudahan 2024 pilkada damai dan ekologis. Saya kembalikan kepada Adinda Rifa. Terima kasih. Saya akhiri dengan fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, teman-teman kita langsung saja ke pembicara berikutnya, yaitu kepada Bang Made. Bang Made akan bercerita tentang temuan dari Cikalahari terhadap kondisi ekologis Riau dan kebijakan ekologis kepada kepala daerah. Next, saya langsung aja. Next. Nah ini belum sebelumnya. Ini calon presiden menang masih versi KPU karena kita masih menunggu putusan MK karena ada dua gugatan ya dari nomor 1 dan nomor 3. Ini Pak Prabowo belum jadi presiden tapi dia ngomong jangan ada yang ceramah RI soal perubahan iklim.
Di bawah itu ya lagi-lagi perspektifnya adalah soal ekonomi, soal ekologisnya ya. Beberapa kalau kita lihat debat cawapres soal isu ekologis yang Gibran waktu itu kan hilirisasi itu paling utama, tapi lingkungan hidupnya kita perhatikan juga. Kalau bahasa kita mudahkan itu ya kita rusak dulu baru kita perbaiki. Itulah kira-kira apa yang disampaikan Pak Prabowo di media gitu ya. Ya ini bertolak belakang dengan komitmen Indonesia yang sudah meratifikasi Paris Agreement, persetujuan Paris. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka ya Indonesia harus mau diceramahi oleh PBB, oleh negara-negara yang tergabung 198 negara. Ketika Indonesia harus terbuka untuk menerima masukan, diceramahi sekalipun, karena Indonesia sudah meratifikasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Paris Agreement. Jadi lagi-lagi belum jadi presiden, menurut kita sudah mulai agak ngaco ini kawan, gitu ya kira-kira. Next. Nah kira-kira begini pilkada ekologis. Kita pengennya itu aktor pilkada ya, mulai dari penyelenggara pemilu, ada KPU, Bawaslu, DKPP ya, lalu ada partai politik, ada pemilih. Ini semua nanti kan yang akan menentukan gubernur atau bupatinya. Yang paling kita harapkan seluruh aktor pilkada ini yang akan menghasilkan gubernur dan bupati itu punya paradigma ekologis. Intinya adalah kalau lingkungan hidup rusak, kita tidak bisa hidup. Air tercemar misalnya ya, mau minum apa kita? Pangan kita yang juga tercemar mau makan apa? Udara kita yang rusak misal tercemar mau menghirup apa? Jadi paradigma ekologis itu ya kita sangat bergantung pada kualitas lingkungan hidup. Kita bergantung. Itulah maknanya. Jadi seluruh aktor pilkada yang akan menghasilkan gubernur dan bupati itu punya paradigma ekologis. Tadi Bang menyampaikan dengan pengalaman KPU misalnya sudah mulai itu pelan-pelan. Nah yang paling kita harapkan adalah apa kira-kira meskipun hukumnya peraturannya tidak membolehkan, hukumnya kan boleh. Kalau peraturan tidak membolehkan, hukumnya kan boleh. Hukum itu tidak hanya berwujud peraturan, gitu Bu ya. Kalau peraturannya memang melarang, hukum belum tentu melarang. Gitu kira-kira. Meskipun dia tidak termuat di dalam aturan, tapi kalau hukumnya menghendaki, rakyatnya menghendaki, ya boleh-boleh saja. Bisa aja misal kita ajukan judicial review undang-undang tentang pilkada ini, atau memperkuat misalnya perannya KPU, bisa aja sebenarnya kita lakukan itu. Nah ini kira-kira makna pilkada ekologis itu seluruh aktor politik punya persepsi mengedepankan yang namanya isu ekologis, karena ini problem kita bersama, bukan problem kawan-kawan NGO, tapi problem kita bersama, gitu ya. Next. Nah kira-kira begini, komitmen Indonesia itu kan di dunia itu sudah komitmen ikut mengurangi kenaikan suhu 1,5 derajat, maksimal itu 2 derajat. Lewat dari 2 derajat kita akan terpanggang kita akan terpanggang dengan panas yang luar biasa. Itu menurut riset ilmiah yang sudah dideklar di Paris Agreement. Jadi komitmen menurunkan suhu di bawah 1,5 itu dengan pendekatan juga sudah dideklar di ini adaptasi dan mitigasi misalnya untuk menghadapi itu. Nah Indonesia sudah komitmen untuk itu. Misalnya dalam target NDC, komitmen Indonesia itu kalau untuk mengurangi 29% itu dengan duit sendiri, APBN. Tidak akan mungkin Indonesia mampu dengan duitnya sendiri menggunakan APBN untuk melakukan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Gak mungkin, karena apa? Uang kita kan banyak dikorup sampai detik ini. Nah, yang kedua, Indonesia juga sudah declare kami akan menurunkan
kenaikan suhu 1,5 derajat 41% kalau ada bantuan luar negeri. Yang poin kedua ini yang dominan dipakai oleh Indonesia. Kalau kita kaitkan dengan omongan Prabowo tadi, negara luar jangan menceramai kita, ya nggak mungkin, karena kita sudah declare dengan Paris Agreement, bahkan sudah jadi undang-undang gitu ya. Next. Nah, inilah kira-kira gambaran Riau. Pasal berapa itu? UUD 45 menyebut setiap orang berhak hidup gitu ya. Salah satunya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Tapi kalau kita lihat Riau, itu gambar di Riau, kalau musim hujan pasti banjir, musim kemarau itu pasti karhutla, musim ya yang tak kenal musim Covid ya, sama satu sebenarnya tak kenal musim itu korupsi, mau karhutla mau banjir gak peduli dia. Semua peristiwa ini ya dampaknya siapa? Mematikan kita. Karhutla banjir udah ada yang mati kan di Riau, yang terkena banjir, yang terkena karhutla banyak yang mati. Belum lagi kalau bicara konflik antara perusahaan dan masyarakat adat dan tempatan, juga ada korban yang sampai meninggal. Ini potret gambaran Riau. Next. Nah, ini ada satu buku kalau teman-teman, terutama teman-teman teman-teman siswa gitu ya. Ini bukunya menarik yang ditulis oleh Prof. Haryadi Kartodiarjo. Di dalam bukunya itu dia bilang kalau membunuh serangga itu dilarang karena menghilangkan nyawa makhluk yang punya hak hidup. Tapi jika membunuh serangga memakai insektisida dalam jumlah banyak gitu ya, ya dengan tujuan melindungi tanaman justru akan dilindungi oleh undang-undang. Jadi intinya dia bilang begini, perusahaan yang menebang ribuan pohon dilindungi karena punya tujuan investasi. Nah, buku ini ya menggambarkan bagaimana tata kelola sumber daya alam itu. Kalau teman-teman melihat perusahaan itu nebang karena ada tujuan investasinya, konteks ada ekonomi politiknya di dalam itu. Nah, ini kalau teman-teman mau cepat memahami soal isu hutan terutama tata kelola kehutanan, silakan baca buku ini. Prof. Haryadi itu tiap minggu dalam kolom di Forest Digest menulis, tiap minggu dia menulis kolom. Jadi dia membaktikan dirinya sebagai guru besar, menulis, menjelaskan hal-hal yang rumit agar kita memahami dengan mudah. Next. Bang, 1 menit lagi ya Bang. Ya, ini cepat. Nah, ini semua kejahatan ada di Riau. Mau kejahatan yang diinikan yang aktornya korporasi gitu ya, semua sudah ada di Riau. Kejahatan kehutanan, kejahatan tambang, kejahatan agraria, semua udah ada di Riau. Aktornya pun lagi-lagi cuma satu orang, Taipan melalui korporasinya, Taipan ya, orang kaya dan pemodal. Next. Nah, ini situasi yang ada di Riau sampai detik ini sudah sejauh mana sih perbaikan tata kelola lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah nasional maupun daerah. Nah, inilah perkembangannya sampai saat ini. Katanya lengkap, udah berapa ribu hektar mangrove misalnya yang sudah direstorasi dan seterusnya. Next. Ya, ini krisis ekologis di Riau tadi kita cerita. Next. Nah, ini kemarin teman-teman waktu Pilpres itu Jikalah Hari bikin kajian menggunakan 4 kriteria. Nanti kita lihat kriterianya apa aja. Dari semua keempat itu ternyata tidak ada satupun capres yang berani mendeklar atau komitmen menghentikan kejahatan perubahan iklim. Nggak ada. Semua masih samar-samar karena apa? Telisik kita di belakang mereka semua korporasi atau Taipan yang merusak hutan di Riau, mau sawit, mau tambang, jadi pemodal mereka. Next. Nah, ini kawan-kawan yang bisa dipakai untuk pilkada serentak nanti. Kalau teman-teman mau menanyakan komitmen para calon nantinya, ada 4 kriteria yang disusun Jikalah Hari. Misalnya 1, berani nggak mereka mereview perizinan
perusahaan yang ada di Riau, perusahaan ATI, perusahaan sumber daya alam lah, sektor sumber daya alam, tambang, sawit dan ATI. Yang kedua, berani nggak mereka mengembalikan hutan tanah masyarakat adat yang dirampas oleh perusahaan atas izin oleh negara. Kenapa negara mengizinkan? Beberapa itu ya menyuap pejabat negara. Yang ketiga, misalnya yang penting nih, berani nggak para calon nantinya, calon gubernur, calon bupati mereview kredit, memaksa perbankan mereview kredit para perusahaan-perusahaan ini, karena uang-uang mereka kan berasal dari perbankan. Kalau di bank itu kan uang tabungan kita semua sebenarnya dipakai. Jadi kalau temuan Cikalari itu jadi uang-uang kita masuk ke bank, bank ngasih ke perusahaan, perusahaan merusak hutan. Jadi ada kerusakan yang ditabungi di laut akibat dari kerusakan ulah tangan manusia. Cuma kita nggak tahu di tangan manusia yang mana satu ya. Tadi yang sudah melakukan kejahatan ini berani nggak? Jadi 4 parameter ini bisa dipakai oleh teman-teman untuk menanyakan komitmen kepada para calon nantinya, calon bupati dan gubernur. Next, satu lagi Reva. Next. Nah ini kawan-kawan yang di sebelah itu telisian teman-teman dengan Forest Finance, daftar lembaga jasa keuangan perbankan yang memberikan duit ya ke perusahaan-perusahaan. Bank apa saja yang memberikan uang ke perusahaan sawit dan HTI, daftarnya ada di situ. Semua bank di Indonesia yang terkenal, BCA, Mandiri, BRI dan seterusnya. Ada gerakan yang dibangun oleh Bang Faisal Basri. Waktu itu dia melakukan boykot. Jadi dia tarik uangnya semua dari bank, meskipun sedikit dia bilangnya dia tarik uangnya ke bank sebagai protes karena uangnya dipakai oleh bank untuk merusak, untuk perusahaan tambang, merusak lingkungan hidup. Jadi apa solusinya? Solusinya tentu banyak, tapi salah satu yang bisa kawan-kawan lakukan yang punya uang di bank, bolehlah berpikir untuk menabung atau menginvestasikan uangnya ke bank-bank yang tidak memberikan kredit kepada perusahaan yang merusak lingkungan. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Made. Kita lanjut yang terakhir ke Muhammad Rafi. Langsung saja Rafi, saya ingin menanyakan bagaimana gerakan BEM Unri terkait memantau Pilkada di Riau 2024 ini. Silakan Rafi. Ke kebun binatang melihat tapir, jangan lupa mencari kuda. Walaupun kita pembicara terakhir, mudah-mudahan mewakili suara anak muda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mahasiswa, maka izinkan untuk menyambut salam hangat, salam cinta penuh perjuangan, salam perjuangan penuh dengan cinta. Karena cinta kita sama-sama berjuang, panjang nafas perjuangan, salam satu pergerakan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Yang saya hormati tentu para narasumber dan juga tamu undangan hari ini hadir. Tidak dapat disebutkan satu persatu, besar tak disebutkan gelar, kecil tak disebutkan nama. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat, izin karena waktu terbatas langsung saja untuk masuk kepada materi. Karena hari ini kita hadir kemari mewakili teman-teman mahasiswa untuk membahas terkait kemana arah gerakan BEM Unri terkait pengawalan pilkada. Mungkin izin Bang untuk mempresentasikan PPT-nya. Materi pertama, kita ada beberapa hal yang akan dilakukan teman-teman, karena hari ini tentu izin berbicara di depan tanpa mengurangi rasa hormat juga, barangkali untuk sedikit sharing, karena tentu kalau ditanyakan terkait pemahaman, saya rasa pun hari ini kita yang berbicara di depan barangkali tidak sepenuhnya lebih paham daripada yang mendengarkan. Maka dari itu kita izin untuk sharing. Hari ini kita kebetulan menjabat sebagai Presiden Mahasiswa BEM Universitas Riau, izin menyampaikan arah gambaran bahwa Pilkada 2024 menjadi momentum penting untuk hari ini kita kawal bersama. Karena walaupun Pilpres dan pemilu serentak sudah keluar hasilnya, sudah ditetapkan pemenangnya siapa, tetapi jikalau nanti yang terpilih gubernur ataupun bupati serta wali kota yang tidak mampu mentransformasikan gagasan besar nasional ke daerah, maka sama saja gagasan tersebut akan hanya diam di pusat. Maka dari itu kita berharap Pilkada serentak di tahun 2024 tepat di November nanti mampu kita kawal bersama, terkhusus yang hari ini anak muda dan mahasiswa, karena kita pemilik 52% daripada total seluruh suara nasional. Langsung saja Bang, izin slide berikutnya. Lanjut Bang, izin slide berikutnya.
Ini di mana peran mahasiswa? Hari ini kita perlu sampaikan bahwa mahasiswa sudah harus punya standing position yang jelas, tidak abu-abu lagi, tidak abu-abu dia. Kalau memang hitam, sampaikan hitam. Kalau bilang putih, sampaikan putih. Hari ini mahasiswa harus mengawal dan memastikan bahwa Pilkada 2024 melahirkan pemimpin yang dibutuhkan masyarakat serta mampu menjadi sampel dari tokoh perwakilan anak muda. Bukan hanya sekadar menyampaikan bahwa kami merepresentasikan anak muda, tetapi gagasan yang mereka bawa tidak sedikit pun melibatkan kita. Ruang-ruang diskusi tidak dibuka dan tidak mengajak kita yang hari ini anak muda. Maka dari itu, kenapa hari ini kita perlu sampaikan bahwa mahasiswa atau anak muda perlu punya standing position yang jelas tentang di mana pilkada ini akan kita suarakan. Kemudian berikutnya, ini ada 3 gagasan besar yang akan kita bawa, terkhusus yang hari ini kita komandoi di BEM Universitas Riau. 3 langkah taktis strategis yang akan kita bawa, teman-teman. Kita tidak lagi berbicara terkait apa-apa saja yang universal, karena tentu kita akan perlu menjurus, karena siapapun nantinya yang akan memimpin Provinsi Riau ke depan, maka akan kita rasakan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya. Pertama, kita harus mampu memberikan rekomendasi tentang kriteria bakal calon kepala daerah yang ada. Kalau kita hari ini berada di Provinsi Riau, sesederhana saja merekomendasikan kriteria bagaimana kriteria daripada calon gubernur Riau yang pantas untuk memimpin 5 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, kita ingin menjadi penyalur dan penguji gagasan bakal calon kepala daerah yang ada. Teman-teman, kita perlu ajak juga bahwa hari ini yang sering terjadi adalah ketika ada pasangan calon yang hadir di tengah-tengah masyarakat, mungkin karena satu dan lain keterbatasan, kita tidak ingin berdialog dengan mereka. Kita menutup mata. Padahal dengan memperantai apa yang mereka punya, gagasan yang mereka punya ke wilayah yang hari ini kita pimpin, maka kita bisa membuka ruang selebar-lebarnya, melihat sejauh mana kesiapan mereka membawa gagasan besar untuk memimpin Provinsi Riau ke depan. Maka ke depan langkah kedua yang akan kita bawa adalah menjadi penyalur dan penguji gagasan daripada bakal calon kepala daerah. Nanti akan kita kaji dan deskripsikan lebih detail. Kemudian yang terakhir ada memastikan sistem dan tahapan pemilihan bebas daripada kecurangan. Karena hari ini jujur kita sampaikan terkait Pilpres dan Pileg serentak, walaupun katanya pemilu damai, tetapi daripada mata dan apa yang kita lihat di lapangan tidak ada sedikit pun damai, teman-teman. Apalagi kalau kita mendiamkan kecurangan. Slide berikutnya, Bang, izin. Ini dia ketika kita memberikan rekomendasi daripada kriteria bakal calon kepala daerah. Hari ini kenapa kita sampaikan harus ada rekomendasi dari kita, bahwa bukan hanya sekedar kita mengkritik kepala daerah itu harus A, B, C dan lain sebagainya, tetapi kita ingin kita yang hari ini berada di tataran mahasiswa, berada di tataran pelajar, anak muda yang punya hak suara, mempunyai kriteria khusus. Apa yang teman-teman inginkan daripada calon kepala daerah tersebut? Kita sampaikan ada 3 hal yang penting. Pertama, kita ingin bahwa siapapun nanti yang akan menjadi calon kepala daerah memahami segala bentuk permasalahan dan potensi daripada daerah yang akan dia pimpin untuk dikelola dengan ide dan gagasan yang dia bawa. Itu yang pertama. Jadi jangan sampai nanti calon gubernur kita, calon bupati kita, dan calon wali kota kita tidak mengetahui apa kelebihan daripada daerahnya, tidak mengetahui sumber daya alam yang dia punya, dan apa solusi untuk memberdayakan sumber daya alam tersebut. Maka dari ini poin pertama yang paling dan harus kita punya terkait kriteria calon kepala daerah adalah memahami segala bentuk permasalahan dan potensi daripada daerahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, kita ingin tegas bahwa hari ini calon kepala daerah yang nantinya akan mendaftarkan diri terbebas daripada segala bentuk catatan kelam dan hukuman dosa masa lalu, baik dia terjerat kasus korupsi, mendukung orang-orang yang terjerat kasus korupsi tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Gusliana. Dan juga itu yang perlu kita tegaskan, jangan sampai yang mendaftar nantinya punya riwayat permasalahan hukum, punya kasus yang mungkin dulu sempat naik tetapi hari ini reda, tentu kita diamkan. Jangan sampai seperti itu. Maka kriteria yang kedua, kita ingin siapapun nanti kepala daerah terbebas daripada segala bentuk permasalahan dan cacat hukum yang mungkin dirasakan atau dilewatinya di masa lalu. Kemudian yang ketiga, kita ingin juga kepala daerah ini terbuka, teman-teman. Terbuka bukan dia yang anti kritik,
karena tentu untuk memajukan Provinsi Riau perlu peran kolaborasi dari semua elemen yang ada, bukan hanya pihak pemerintah tetapi juga swasta dan juga hari ini kita yang berada di tataran mahasiswa. Maka tidak perlu atau mungkin kita tidak ingin kepala daerah kita adalah orang-orang yang anti kritik, karena tentu ketika dia anti kritik maka akan susah untuk mencapai sebuah hal yang kita inginkan dicapai secara bersama-sama. Kemudian yang slide berikutnya, izin Raffi 1 menit lagi ya Raffi. siap Kak. Ini yang kedua, menjadi penyalur dan penguji gagasan bakal calon kepala daerah. Kita siap hari ini mencoba memfasilitasi, mengundang dan menguji secara terbuka dari masing-masing calon kepala daerah tersebut untuk hadir di kampus dengan regulasi yang ada. Karena tentu kalau kita tidak berdialog dengan mereka, maka bagaimana mungkin kita tahu bahwa mereka siap untuk dipilih menjadi kepala daerah. Kemudian yang keduanya ada memberikan pencerdasan infografis secara berkala pada kalangan mahasiswa dan masyarakat. Dan terakhir, kita ingin jikalau nanti para calon gubernur yang ada bersedia hadir berdialog secara terbuka di Universitas Riau atau di kampus-kampus yang hari ini kita punya di Provinsi Riau, untuk kita berikan kontrak rakyat agar bisa memastikan seberapa komitmen mereka menjaga dan melindungi hak-hak atau sumber daya alam yang hari ini kita punya, termasuk yang hari ini di bidang ekologis. Terakhir Bang izin. Terakhir memastikan sistem terhadap pemilihan bebas kecurangan terdiri dari beberapa langkah yang kita siapkan, termasuk kita akan merumuskan satuan tugas khusus yang kita sebar di 12 kabupaten kota untuk memantau dan mengawal pemilihan yang terjadi nanti di bulan November, termasuk kita mendorong agar teman-teman mahasiswa dan siswa juga untuk bergabung berpartisipasi dalam tim penyelenggara baik YKWPS ataupun tim-tim lainnya yang ada di lapangan. Saya rasa ini untuk gambaran pastinya tidak perlu banyak diskusi yang lain, karena rasanya kita perlu langkah taktis bulan 11 menunggu. Tentu hari ini kita yang berada pada tataran mahasiswa dan anak muda perlu mengambil peran agar pemilihan gubernur, bupati, wali kota dan pemimpin daerah lainnya menghasilkan pemimpin terbaik yang akan memimpin kita ke depan. Karena perlu kolaborasi bersama untuk memastikan terciptanya pemilihan yang sehat dengan hasil pemimpin yang terbaik. Saya rasa cukup untuk presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf melebihkan waktu sedikit Kak, karena juga cukup tergesa-gesa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Raffi, sangat-sangat menggebu-gebu ya teman-teman, Bapak Ibu, kakak dan abang sekalian. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh pembicara yang hadir hari ini, kepada Bapak Muhammad Isro, kemudian ada Bapak Nugroho, Ibu Gusliana, Bang Made Ali, dan Saudara Raffi. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang sudah mendengarkan diskusi kita hari ini. Mohon maaf kita tidak bisa berpanjang teman-teman, tapi ada satu pengumuman bahwa kami membuka postingan kepada teman-teman, ada sebuah challenge karena kita tidak buka sesi tanya jawab ya. Jadi teman-teman silahkan memposting sebuah postingan dan di tag kepada Jikalahari terkait dengan apa isi yang teman-teman dapat dari acara diskusi kita hari ini. 5 orang pemenang nanti akan diumumkan melalui Instagram Jikalahari, jangan lupa di tag. Nanti akan ada hadiah dari kami. Terima kasih kepada seluruh pembicara, terima kasih kepada seluruh yang telah hadir di sini. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.